Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali menyapa Anda, kiranya Anda selalu diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kali ini saya sampaikan firman Tuhan buat kita di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. Sekali lagi, surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Saya bacakan buat kita. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perhati baik, di ayat ini, kalimat ini diulang 2 kali. Kalimat ini perhatikan baik. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Lalu di akhir lagi dikatakan bahwa itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Saudara, kalau sesuatu yang dibicarakan berulang-ulang, itu menunjukkan bahwa sebuah keseriusan. Menunjukkan bahwa suatu kebenaran. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Demikian juga di sini, Rasul Yohanes menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Kalimat ini diulang 2 kali, dikatakan bahwa waktu ini adalah waktu terakhir, dan di akhirnya juga dengan berkata bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu terakhir. Nah, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mau sampaikan buat kita bahwa the last day, hari ini adalah hari terakhir. Waktu ini adalah waktu terakhir bagi saudara dan saya. Harus memiliki sebuah prinsip hidup bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi saya untuk hidup. Untuk apa saudara dikasih oleh Tuhan? Supaya kita terus hidup rasa takut akan Tuhan. Supaya kita terus membenahi diri di hadapan Tuhan. Supaya kita benar-benar hidup rasa takut akan Tuhan. Saudara, kalau dengan cara berpikir bahwa hari adalah hari terakhir bagi saya hidup, itu akan memotivasi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Memotivasi kita untuk terus mencari Tuhan. Memotivasi kita untuk terus hidup takut akan Tuhan. Memotivasi kita untuk terus hidup dalam sebuah kekudusan yang tentunya memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama berkata begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali dikatakan bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saudara, bahwa hari-hari terakhir itu merupakan sebuah hari perjuangan. Karena apa, saudara? Akan datang masa yang sangat sulit, akan datang masa yang sukar. Makanya Rasul Yohanes sampaikan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 berkata bahwa kita tahu bahwa sekarang banyak muncul antikris, dan sekarang juga saudara bisa melihat hari ini banyak munculnya penyesat-penyesat, banyaknya munculnya nabi-nabi palsu, banyak munculnya penyesat-penyesat. Mereka coba untuk mengobrak-abrik kebenaran firman Tuhan. Mereka coba berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Mereka coba berusaha untuk menafsirkan firman Tuhan dengan pikiran mereka yang sempit, dengan sebuah kebodohan mereka, dan mereka menyesatkan banyak orang. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, jika saudara tidak mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan saksama, saudara sulit untuk membedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang palsu. Tetapi Yesus pernah berkata, saudara dikasih oleh Tuhan, kita perlu lihat dari kehidupan mereka, lihat dari buah kehidupan mereka. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat sukar. Nah, saudara, masa sukar ini adalah masa yang di mana membuat manusia mengalami kesulitan yang sangat dahsyat. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa, manusia tidak bisa melakukan apapun, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Arti kata masa yang sukar, sekali lagi perhatian baik. Arti kata masa yang sukar itu kalepos, Yunaninya kalepos, adalah masa yang amat sukar, masa kesusahan besar, suatu keadaan yang sangat chaos, yang tidak bisa lagi dikontrol dan dikendalikan oleh manusia, baik dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya, yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh manusia, tetapi yang hanya bisa dikendalikan oleh antikris, yaitu satu pemimpin tunggal di dunia. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pada hari terakhir akan ada masa yang amat sukar, masa kesusahan besar, dan akan terjadi chaos. Semua ini terjadi karena bersumber dan dimulai dari manusianya itu sendiri.
Yaitu bagi manusia yang mereka yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, bagi mereka yang tidak serius dengan Tuhan, bagi mereka yang mengabaikan Tuhan, mereka akan masuki masa ini, yaitu masa susah, masa kesusahan, masa sukar, masa antikris, masa pemerintahan antikris, masa penjajahan antikris. Tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka akan mencari Tuhan, mereka dalam sebuah kekudusan yang memuliakan nama Tuhan, tentunya mereka akan dilewatkan dari masa sukar ini, saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab manusia fokus hidupnya bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada uang, kedagingan, dan kepentingan diri sendiri. Manusia fokus mereka bukan lagi kepada Tuhan, tapi fokus mereka kepada ekonomi, kepada keuangan, kepada jabatan, kepada popularitas duniawi, kepada kehormatan duniawi. Mereka mencari pujian. Saudara dikasih oleh Tuhan, manusia-manusia seperti ini, firman Tuhan mengatakan mereka akan dibawa masuk ke dalam sebuah masa yang sukar, yaitu masa kesengsaraan, karena masa di bawah pemerintahan antikris. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah saudara dan saya, mari kita mempersiapkan diri kita dengan satu prinsip, bahwa hari ini adalah hari terakhir. The last day for me. Hari inilah hari terakhir bagi saya. Supaya apa saudara? Supaya memotivasi kita untuk mencari Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk menjaga kekudusan hidup, untuk hidup dalam sebuah persekutuan bersama dengan Bapa di sorga. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang perhatian baik. Bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya dalam menghadapi hari-hari terakhir? Bagaimana sikap hidup kita? Bagaimana kesiapan saudara dan saya dalam menyikapi, dalam menghadapi hari-hari yang terakhir ini? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perhatian baik bahwa langkah-langkah untuk tetap eksis dalam Tuhan di hari-hari terakhir. Langkah-langkah supaya saudara dan saya tetap eksis di dalam Tuhan, tetap eksis dalam mengikuti Tuhan di hari-hari yang terakhir, yaitu yang pertama saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetap tinggal di dalam Kristus. Stay on Christ. Tetap tinggal di dalam Kristus. Stay on Christ. Dalam Injil Yohanes pasal yang 15 ayat pertama dan sampai 8, Yesus telah menguraikan. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, ia dapat berbuah banyak. Tetapi barang siapa tinggal di luar aku, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada prinsipnya, bagaimana supaya kita bisa mampu hidup di hari-hari yang terakhir ini, dan untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, itu firman Tuhan berkata, tetap tinggal di dalam Yesus. Stay in Christ. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tetap tinggal dalam Kristus, maka saudara dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita, menyanggupkan kita untuk bisa mampu mempertahankan kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Saudara, saya beritahu, karena dalam hal menjaga kekudusan hidup itu sangat sulit. Kenapa saudara? Karena kita hidup dalam dunia yang sudah tercemar dengan dosa, dunia yang penuh dengan penjajahan dosa, dan untuk sulit bagi manusia untuk menjaga kekudusan hidup. Tetapi kita bisa mampu menjaga kekudusan hidup ketika kalau kita terus tinggal dalam Kristus. Kalau kita terus tinggal dalam kebenaran firman-Nya, kalau kita terus menghidupi firman-Nya, kalau kita terus memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan, tinggal di dalam Kristus. Sekali lagi, stay in Christ. Karena itu yang menjadi sumber kekuatan kita, yang memampukan kita untuk mampu menjaga kekudusan hidup. Yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana sikap kita supaya kita tetap eksis di hari-hari terakhir. Yang kedua adalah tetap setia berdoa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus sudah menguraikan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai ayat 18 dikatakan, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yaitu bagaimana? Yaitu tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala. Saudara, mengucap syukurlah dengan hidupmu saat ini. Mengucap syukurlah kalau hari ini saudara masih bisa hidup. Mengucap syukurlah kalau saudara masih diberikan nafas hidup. Saudara masih diberikan kesehatan. Mengucap syukurlah kalau saudara masih bisa makan minum. Mengucap syukurlah kalau saudara masih hidup, masih bisa aman, masih bisa tenang. Mengucap syukurlah kalau saudara masih bisa bekerja. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Allah Bapa di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, langkah-langkah supaya saudara dan saya tetap eksis mengikuti Tuhan, tetap eksis di dalam Tuhan dalam hari-hari yang terakhir ini. Yang ketiga, saudara, ialah
tetap setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, sekali lagi, tetap setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu mengandung janji yang sangat luar biasa. Tuhan berbicara kepada Yosua untuk menggantikan Musa memimpin sisa-sisa bangsa Israel yang keluar dari Mesir, namun mereka dibunuh di padang gurun, dibunuh di dalam perjalanan, dan sisa-sisanya mereka harus masuk ke tanah perjanjian karena Tuhan telah berjanji kepada mereka. Dan Tuhan mengangkat Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dan satu pesan Tuhan buat Yosua dalam Yosua pasal pertama ayat 8, Tuhan berkata begini, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya perjalanan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan janji ini digenapi. Kita melihat bahwa Yosua berhasil menduduki tanah perjanjian. Yosua berhasil memasuki tanah Kanaan. Dan dia juga memperoleh keuntungan demi keuntungan. Apa keuntungannya? Keuntungannya ialah selalu terus berhasil dan terus memenangkan pertempuran. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena memasuki tanah perjanjian, memasuki tanah Kanaan itu enggak gampang, itu enggak mudah seperti apa yang saudara bayangkan. Kenapa saudara? Karena pada waktu mereka berjalan untuk memasuki tanah perjanjian, memasuki tanah Kanaan saudara, mereka harus berhadapan dengan musuh. Setiap kota mereka masuk, mereka harus bertempur, mereka harus berperang dulu. Mereka harus berperang melawan orang Amalek, orang Feris, orang Yebus, orang Girgasi, dan orang Kanaan. Dan kita melihat firman Tuhan berkata, Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya perjalanan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan pada akhirnya benar, Yosua berhasil menduduki tanah perjanjian, dan dia memperoleh keuntungan demi keuntungan dalam perjalanan. Ialah terus menang dan terus menang dalam pertempuran melawan musuh-musuh mereka, sampai mereka menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya, untuk bisa memenangkan pertempuran hidup, saudara harus terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Ingat saudara dikasih oleh Tuhan, hidup adalah sebuah pertempuran. Hidup itu bukan sebuah perhentian, tetapi hidup adalah sebuah pertempuran, sebuah peperangan. Dan saudara, untuk bisa memenangkan pertempuran hidup saudara, saudara harus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan berhasil memasuki Yerusalem baru. Dan dalam perjalanan saudara akan peroleh keuntungan demi keuntungan. Ialah hidup saudara diberkati, saudara akan menang atas setiap godaan, saudara menang atas setiap cobaan, saudara menang atas setiap tantangan, saudara menang atas setiap ujian, bahkan saudara menang untuk mengalahkan godaan dosa. Tapi bagaimana pada prinsipnya? Hidupi firman Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Yang keempat, bagaimana supaya saudara dan saya tetap eksis di hari-hari terakhir. Jadi kita melihat bahwa langkah-langkah untuk tetap eksis di hari-hari terakhir. Yang keempat saudara, ialah tetap mengandalkan Tuhan. Rely on God. Sekali lagi, rely on God, tetap mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat diandalkan di bawah kolong langit ini. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat diandalkan. Apa yang menjadi andalan saudara saat ini? Apakah saudara mengandalkan uang saudara? Apakah saudara mengandalkan harta kekayaan saudara? Apakah saudara mengandalkan materi? Apakah saudara mengandalkan manusia? Apakah saudara mengandalkan jabatan saudara? Semua akan lenyap. Di bawah kolong langit ini, yang dapat diandalkan hanyalah Tuhan semesta langit, Yesus Kristus, Raja segala raja, Sang Immanuel. Dialah pembela kita, dialah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, dialah sumber penopang kita. Dialah yang memampukan kita, saudara. Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7, jelas. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Oleh sebab saudara, bagaimana supaya hidup saudara diberkati? Bagaimana supaya saudara menang atas setiap cobaan, setiap godaan? Bagaimana supaya saudara tetap eksis di hari-hari terakhir? Pada prinsipnya saudara harus mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan mengandalkan yang lain. Saya melayani sampai hari ini, saya melihat banyak orang mereka coba mengandalkan keuangan mereka. Mereka mengandalkan harta kekayaan mereka. Mereka mengandalkan pekerjaan mereka. Pada akhirnya semuanya lenyap dan mereka akan menjadi stres berkepanjangan. Oleh sebab itu, pesan penting buat saudara dan saya, mari andalkanlah Tuhan dalam segala hal, dalam kehidupanmu. Yang terakhir, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir, bagaimana supaya saudara dan saya tetap eksis di hari-hari terakhir, yaitu
tetap setia mengikuti Tuhan sampai mati. Sekali lagi saudara dikasih Tuhan, tetap setia ikut Tuhan sampai mati. Jangan berhenti di tengah jalan. Sekali lagi, jangan berhenti di tengah jalan, tapi tetap setia sampai mati. Karena firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10b berkata, saudara dikasih oleh Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Jadi perhatikan baik, jelas dari firman Tuhan ini, mereka yang dikaruniakan mahkota kehidupan ialah mereka yang setia sampai mati. Jadi bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar mengikuti Yesus, tapi setia sampai mati. Karena banyak orang percaya kepada Yesus tapi tidak setia sampai mati. Banyak orang berkata mengikuti Yesus tapi berhenti di tengah jalan. Karena mereka tidak tahan menghadapi setiap proses kehidupan. Karena apa yang dikasih oleh Tuhan? Karena proses kehidupan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi proses kehidupan itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Yesus pernah berkata, barang siapa mengikuti aku, ia harus bersedia memikul salib. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bagaimana supaya saudara saya tetap eksis di hari-hari terakhir? Yang terakhir ialah tetap mengikuti Tuhan sampai mati. Setia mengikuti Tuhan sampai mati. Saya tutup, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, buat firman Tuhan kita pada kali ini. Sekali lagi, saya tutup. Jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah menyerah dengan ancaman di hari-hari yang terakhir ini. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi tetaplah setia kepada Tuhan hingga garis akhir. Maka kepadamu akan dikaruniakan mahkota kehidupan kekal. Sekali lagi, jangan takut, jangan pernah putus asa, jangan bimbang, jangan resah, jangan gelisah, jangan menyerah dengan ancaman di hari-hari terakhir. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tetapi tetaplah setia kepada Tuhan hingga garis akhir, hingga garis finish. Maka kepadamu akan dikaruniakan mahkota kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa bagi saudara, kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong engkau, menguatkan engkau, mengokohkan imanmu. Tuhan membela kehidupanmu. Tuhan memberikan engkau kekuatan untuk berjuang dalam pertempuran hidup. Dan sampai pada akhirnya engkau akan memenangkan pertempuran hidup dan memasuki kota perjanjian Yerusalem baru. Dan engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan kekal. Amin. Shalom.